Selamat siang untuk rakyat Papua dan juga negara Indonesia. Kita menghimbau kepada negara Indonesia, yang terutama kepada Presiden Joko Widodo. Kami sudah mengirim pesan berupa surat kepada negara Indonesia melalui DPRD Provinsi Papua dan sudah antar kepada Menteri Perhubungan di Jakarta. Ya. Saya atas nama Yulfil, saya tidak akan ambil atau saya tidak akan terima kalau negara mau berikan sesuatu atau pekerjaan kepada saya. Mengapa? Karena jawaban sudah jelas. Sejak tahun 2018 saya dihadang, saya dilarang untuk tidak boleh terbang di negara Indonesia. Itu waktu saya dari Singapura masuk ke negara Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ya, mengapa sampai negara tidak bisa menjamin orang Papua? Padahal orang Papua punya hak untuk bekerja, menjamin kehidupan, hasil pekerjaan, bukan juga keberhasilan saya sebagai hasil dari rakyat, bukan dari hasil negara, tidak, hasil otsus, tidak. Ya, ini hasil rakyat murni yang saya berjuang menderita selama 2 tahun di Amerika. Tapi negara tidak mengizinkan saya karena bintang kejora. Gelang bintang kejora ini tidak masuk akal sekali. Negara ini memang logikanya masih belum dewasa. Hukum otsus itu masih menjamin waktu tahun 2018 sampai saat ini. Pasal otsus masih menjamin, pasal-pasal otsus masih menjamin bahwa orang Papua bisa memakai gelang bermotif bintang kejora, atau orang Papua bebas mengibarkan bendera bintang kejora. Lalu kenapa negara khawatir dengan bintang kejora? Ya, saya mau tegaskan supaya negara buka ruang untuk menentukan hasil pendapat rakyat di Papua. Kalau negara mau kita itu bebas, tidak boleh bekerja di negara Indonesia. Negara sudah memberikan ide dan gagasan untuk memperjuangkan, karena negara sudah memberikan wawasan yang berbeda tentang Papua, berbeda pendapat tentang Papua kepada orang Papua, ya, pekerjaan orang Papua. Ya, jadi saya tidak akan terima berupa pekerjaan, karena sudah menjalani 6 tahun saya menderita nganggur di negara ini. Saya sudah kecewa dengan negara ini. Saya sudah kecewa dengan keputusan-keputusan yang sudah ambil melalui keputusan yang sudah ambil melalui negara Menteri Perhubungan. Jadi ini Menteri Perhubungan ini sebagai aparatur, ya, negara
Jadi ini kesalahan negara terhadap saya. Saya ini bukan saya sendiri, tetapi saya adalah orang Papua, saya adalah rakyat Papua, saya adalah isu-isu yang terjadi di Papua. Walaupun negara melalui TNI Polri menyiksa masyarakat, itu menyiksa saya. Ya, orang lain atau di bagian gunung-gunung mengibarkan bendera bintang kejora, itu juga termasuk identitas saya. Saya harus bersuara, saya harus bergerak, saya harus meminta hak orang Papua kepada Jakarta. Ya, saya serukan masalah Papua ini sudah masuk di daftar PBB. Negara Indonesia tidak akan lari dari keputusan yang akan jatuh. Ya, mau dan tidak, negara harus memberikan ruang untuk menentukan kebebasan menurut hak-hak yang tercantum kepada rakyat Papua. Ya, pejabat-pejabat Papua dan elit-elit politik lokal di Papua atau Binbain, otoritas Binbain yang bekerja di Papua, itu bukan solusi, itu bukan jaminan untuk mematikan pergerakan yang bertumbuh di Papua. Pergerakan yang bertumbuh itu akan berkembang luas dan berjuang sampai Papua ini menjadi negara yang berdaulat tanpa negara Indonesia. Saya meminta negara untuk memberikan hak kebebasan untuk menentukan masa depan orang Papua. Ya, jika negara peduli dengan hukum atau negara peduli dengan hak-hak politik orang Papua. Kalau tidak menghargai, itu pun orang Papua akan merdeka. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita menikmati di atas tanah kita sendiri. Lebih baik sebelum waktunya tiba, negara Indonesia harus angkat kaki dari tanah Papua. Ya, mau dan tidak cara Tuhan akan bekerja. Ini cara terakhir. Apa yang kamu merasakan perasaan-perasaan terhadap saya sudah rambut ini, saya sudah pada kaki kotor gini gara-gara saya berdoa. Saya minta sama Tuhan, akhirnya Tuhan mau jawab. Negara Indonesia, Jokowi tidak berkuasa, tidak melebihi Tuhan. Tuhan akan turunkan kuasa untuk menghukum, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang keluar dari Jakarta kepada orang Papua. Sekian, saya pasti merdeka. Ya, saya akan merdeka. Semua gerakan-gerakan yang ada di Papua maupun di luar Papua, ya harus bersatu, karena Tuhan sudah satukan pergerakan ini menurut rencana Tuhan. Semua orang jaga kekudusan, semua orang harus berdoa, berpuasa, semua orang menerima kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus Allah sebagai penuntun kehidupan dari saat ini sampai kita memasuki Papua menurut kuasa Tuhan. Ya, ini saya salah satunya yang sudah dapat pesan Tuhan, amanat yang Tuhan berikan untuk kerjakan di tanah Papua. Bukan kita saja, tetapi seluruh bangsa akan datang. Tetapi kita ya, menyediakan tempat menurut kekudusan, jaga kekudusan, takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan di tanah Papua. Kita harus bersatu, jangan ego agama, ego jabatan, ego organisasi itu buang. Kita bersatu, kita percaya diri, kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan yang atur masa depan dan kehidupan kita orang Papua. Ini pesan saya kepada seluruh orang Papua. Ya, sebelum Tuhan bertindak, kita harus melepaskan segala sesuatu yang menjadi penghambatan dalam hidup kita, dalam pribadi kita. Ya, di antara kita dengan Tuhan.
Terima kasih. Ini dari saya bersuara daripadanya kepada segala suku bangsa, kepada negara Indonesia, kepada warga orang Papua untuk tahu soal ini. Mengapa saya ada di Paniai, mengapa saya bersuara, mengapa saya lepaskan pekerjaan saya. Itu karena ada pekerjaan besar di balik pekerjaan-pekerjaan yang kita berjuang. Yang ini sementara, tapi pekerjaan besar yang kekal ini yang kita kerjakan sekarang. Jadi kita semua tunduk kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Kuasa Tuhan akan menyatakan, membebaskan kita, menyelesaikan persoalan menuju penggenapan rencana Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin.